Shalom Jemaat GKBI yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi di minggu ini kita dapat bertemu bersama-sama untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah, saya mengajak jemaat sekalian, bersama-sama mari kita bersatu teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan bahwa kita pun kelak akan datang ke surga. Karena itu Tuhan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita mengimani dan memuji kebesaran Tuhan dengan menaikkan pujian, "Sungguh besar Kau Allahku." Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteduh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh, berdoa bersama-sama, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha pengasih dan maha pengampun ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kerap kali kami lakukan ya Bapa. Kami tahu itu menyakiti hati-Mu. Ajarkan kami terus ya Bapa untuk dapat senantiasa berjalan mengikuti firman-Mu Tuhan dalam segala perkataan dan perbuatan serta tingkah laku kami ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita membacakan ayat ini bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan dapat memiliki hati sebagai seorang gembala yang berkarakter Kristus. Karena Tuhan adalah gembalaku dan gembalamu. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia
Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembala berkarakter Yesus. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, makasih yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur jika kami masih bisa mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati kami, sehingga hati kami menjadi lemah lembut dan mau mendengarkan, mau menaati juga kebenaran firman Tuhan ini. Mampukan hamba-Mu baik yang berbicara maupun yang mendengar. Demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, beberapa hari lalu saya membaca sebuah postingan teman saya mengenai anaknya. Jadi dia sedang menceritakan tentang anaknya. Saya kenal anaknya, saya tahu anak ini adalah anak yang sangat aktif. Dia ceria dan juga anaknya bawel. Nah, anak ini lucu, tetapi kadang-kadang memang harus diakui capek juga gitu meladeni anak-anak yang aktif begitu ya. Jadi akhirnya di dalam cerita itu diceritakan bahwa tantenya bilang kepada anak itu, "Kamu coba dong duduk diam selama 5 menit. Jangan gerak-gerak, jangan bicara. Kalau kamu berhasil, nanti tante beliin kamu mainan," kata tantenya. Anak ini bertanya, 5 menit itu lama gak ya tante? Lalu tantenya jawab, "Lama, tapi kamu harus sabar. Nanti kan dapat mainan," kata tantenya. Lalu anak itu menjawab, "Kalau gitu tante gak usah beliin saya mainan deh. Lagian saya sudah punya banyak mainan kok." Bapak Ibu membaca cerita itu saya akhirnya ketawa juga karena saya berpikir kok anak ini pintar sekali menjawab orang tua. Karena tidak betah berlama-lama untuk diam, dia rela kehilangan hadiah. Mungkin kita yang tahu bahwa 5 menit itu bukan waktu yang terlalu lama akan berkata, "Aduh sayang banget nak, kalau saja kamu mau bersabar kamu akan mendapatkan hadiah." Tapi kalau direnungkan lagi Bapak Ibu, sebenarnya kita juga sama seperti anak-anak ini. Kita nggak betah terlalu lama
mengalami penderitaan. Kita nggak sabar kalau harus hidup di dalam penderitaan dalam waktu yang tidak bisa kita ukur berapa lama. Anak itu nggak kebayang 5 menit itu selama apa sih. Tapi karena tantenya bilang lama, dia langsung menyerah. Kita juga rasanya mirip seperti ini bukan Bapak Ibu? Apalagi sebagai seorang Kristen menderitanya double Bapak Ibu. Semua orang baik Kristen maupun non-Kristen ketika menghadapi penderitaan pasti sama-sama akan menjawab yang sabar ya menghadapi penderitaan. Tetapi kalau orang Kristen nambah satu lagi Bapak Ibu. Tetap bertekun ya dalam imanmu. Wah, ini berat. Disuruh sabar aja belum tentu kita sanggup. Pakai ditambah harus bertekun di dalam iman. Yakobus pernah berkata, kamu yang sabar ya hadapi penderitaan, tetap berteguh di dalam iman, nanti ada hadiahnya. Tuhan kasih mahkota. Tapi kita bilang, aduh gak usah deh. Aku gak perlu mahkota surga. Boro-boro urusan surga, di bumi aja belum kelar nih urusannya. Aku mendingan cari mahkota di dunia dulu ya Tuhan. Jadi sulit bagi kita untuk bisa tetap mempertahankan iman kita di tengah-tengah penderitaan. Akhirnya orang Kristen pun kompromi dengan imannya. Misalnya, kita sudah 2 bulan nganggur tidak punya pekerjaan. Akhirnya kita mulai gelisah. Harus berapa lama nganggur seperti ini? Aduh, tabunganku makin menipis. Kemudian ceritanya mungkin ada tawaran kerja. Gaji bagus tetapi kamu harus kerja hari Minggu. Maka kita negosiasi sama Tuhan. Tuhan kan pengertian. Gak apa-apa ya, aku gak ke gereja hari Minggu. Karena urusan perut ini lebih penting Tuhan. Tuhan pasti ngerti kan? Apakah hidup seperti ini berkenan di mata Tuhan Bapak Ibu? Hari ini kita sama-sama belajar dari Rasul Petrus yang pernah kompromi akan imannya. Tetapi ia bertobat dan menjadi pejuang Kristus sampai akhir hayatnya. Mari sama-sama kita membaca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, surat Petrus yang pertama ini merupakan surat edaran yang dikirimkan ke beberapa jemaat-jemaat di beberapa daerah-daerah Asia Kecil, yang sekarang mungkin dikenal sebagai Turki. Nah, saat itu orang-orang Kristen non-Yahudi mengalami penganiayaan dari orang-orang Yunani dan orang-orang Roma. Mereka menderita dan putus asa, mereka merasa terdiskriminasi. Dalam suratnya ini Petrus menekankan kepada jemaat-jemaatnya bahwa sekalipun kamu bukan keturunan Yahudi, tetapi kamu sudah ditebus dan dipilih Tuhan. Sehingga sekarang kita adalah satu saudara. Kita sama-sama keturunan Abraham. Dan kalau Bapak Ibu baca dari keseluruhan surat ini, kita akan temukan Petrus menjelaskan bahwa semua keturunan Abraham, di dalam arti semua anak-anak Tuhan, mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan hanya dialami oleh kita di tahun 2020, bukan cuma dialami oleh mereka ketika surat ini ditulis pada sekitar tahun 62 sampai 64 setelah Masehi, tapi juga sejak tahun 2000 sebelum Masehi, anak-anak Tuhan sudah alami penderitaan karena Tuhan. Disalahpahami, disiksa, difitnah, macam-macam bentuknya, tetapi penderitaan sudah menjadi sahabat akrab dengan anak-anak Tuhan. Jadi kalau mau bicara mengenai penderitaan karena Tuhan, bukan cuma kita kok yang menderita sebagai pengikut Tuhan di masa ini. Semua pengikut Tuhan sepanjang zaman ikut menderita. Maka keyword penderitaan ini terus didengung-dengungkan oleh Petrus. Petrus mengatakan bahwa setiap dari pengikut Kristus harus siap-siap mengalami penderitaan. Karena itu pasti dialami.
Kristusnya aja ditolak, udah jelas-jelas ditolak oleh dunia. Ya pasti pengikutnya pun juga ikutan ditolak. Kristusnya aja disalib kok. Jadi nggak heran kalau pengikutnya ikutan disiksa. Di sini kita perlu mengerti terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa arti penderitaan yang Petrus maksudkan di sini berkali-kali dia tekankan penderitaan Kristus, menderita karena Kristus, penderitaan karena kehendak Allah dan sebagainya. Jadi di sini jelas kita sedang berbicara mengenai penderitaan akibat mengikuti Yesus atau penderitaan yang dialami oleh pengikut Kristus. Jadi penderitaan yang Petrus maksudkan bukan karena aku nyolong ayam terus aku digebukin maka aku menderita, bukan. Penderitaan yang dimaksudkan juga bukan sekedar aku tidak punya uang, tidak bisa makan maka aku menderita. Tidak, bukan seperti itu. Tapi yang Petrus maksudkan adalah kita harus bayar harga demi Kristus. Kita harus pikul salib, sangkal diri demi Kristus. Ini adalah penderitaan yang Petrus maksudkan. Kita mungkin di zaman ini tidak mengalami penderitaan seperti para martir, para rasul-rasul atau jemaat-jemaat di perjanjian baru. Kita mungkin tidak alami namanya dianiaya karena kita menjadi Kristen. Kita mungkin tidak mengalami hal-hal yang bersifat kejam atau menyiksa fisik seperti mati dibakar hidup-hidup, mati dimakan binatang buas. Kita tidak alami dibunuh atau dikejar-kejar. Mungkin kita tidak alami itu semua Bapak Ibu, karena tantangan zaman kita memang berbeda. Mungkin tantangan yang dihadapi umat Tuhan di tahun ini, di tahun 2020, adalah bagaimana kita tidak kompromi pada dunia. Bagaimana kita bisa bertahan, gak punya apa-apa, gak apa-apa, yang penting aku bisa hidup saleh. Bagaimana kita bisa bertahan, dibully, dicemooh ketika kita mau hidup jujur. Mungkin tantangan kita lebih ke arah seperti itu. Nah lalu bagaimana Bapak Ibu? Sanggupkah kita menghidupi penderitaan dan mempertahankan iman yang seperti ini? Atau malahan jangan-jangan kita sudah menyerah? Bapak Ibu, Petrus di dalam bagian yang kita baca seolah-olah mengibaratkan kita ini hidup di dalam sebuah padang belantara. Padang belantara itu bukan sebuah gambaran hidup yang ideal. Karena di dalam padang belantara kita akan sering bertemu dengan penderitaan. Kita akan sering bertemu dengan kekurangan bahan makanan, kekurangan air bersih. Kita akan mengalami kepanasan. Kita tidak mempunyai tempat tinggal yang aman dan harus terus berjaga-jaga karena bisa-bisa secara tiba-tiba ada musuh yang menyerang kita. Hidup di sebuah padang belantara merupakan hidup yang penuh penderitaan. Membuat kita harus punya kemampuan untuk melawan musuh dan juga bertahan untuk hidup. Namanya bertahan hidup Bapak Ibu, berarti kita nggak bisa enak-enakan tidur-tiduran, nggak bisa kita pasrah mengharapkan ada orang yang antar makanan. Tetapi kita harus lakukan sesuatu, cari daerah yang subur supaya kita bisa tetap hidup. Harus punya strategi bagaimana supaya kita bisa tetap hidup. Dan seringkali ketika musuh menyerang, kita pun harus belajar bagaimana cara menghadapi musuh. Maka Petrus di dalam suratnya ini memperingati kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena selama kita hidup ada sepasang mata yang terus-menerus memantau kita dari jauh. Ada iblis yang seperti singa memantau dengan sabar target sasarannya, menanti waktu yang tepat untuk menyerang. Begitu target itu lemah, begitu target itu lengah, ia akan menyerang target itu. Bapak Ibu, jika kita lemah, berhati-hatilah karena kita akan jadi sasaran empuk bagi si iblis. Di dalam kondisi menderita karena tantangan hidup, maka semakin mudah bagi kita untuk dicobai oleh iblis. Lebih mudah bagi kita untuk murtad kepada Tuhan. Lebih mudah bagi kita untuk meninggalkan iman kita. Lebih mudah bagi kita untuk menyalahi Tuhan dan marah-marah sama Tuhan. Lebih mudah bagi kita untuk mengutuki Tuhan dan menganggap Tuhan itu jahat. Lebih mudah bagi kita untuk kompromi dan ikut arus dunia. Ini yang menjadi tujuan iblis ketika dia mengincar kita Bapak Ibu. Dia mau kita gagal bertahan di dalam iman. Dia mau kita meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan kita. Petrus mau mencegah supaya ini tidak terjadi. Makanya dia memperingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya membayangkan betapa mengerikannya hidup ini. Belum cukupkah penderitaan yang harus kita hadapi, masih ditambah dengan iblis yang terus-menerus mencobai kita agar kita jatuh di dalam dosa dan menjauhi Tuhan. Membayangkannya saja membuat kita jadi putus asa dan pesimis melihat hidup kita.
Ditambah melihat fakta ada orang-orang di kantor kita, di kampus kita, atau mungkin di lingkungan sekitar kita. Mereka kok bisa ya tanpa rasa bersalah memilih untuk berbuat curang demi lepas dari penderitaan mereka. Di saat mereka bisa berbuat curang dan lepas dari penderitaan, kita justru dituntut untuk mempertahankan iman kita. Maka di saat seperti itu kita merasa kok sepertinya seakan-akan aku hidup dan berjuang seorang diri. Yang lain bisa lepas dari penderitaan, tetapi demi imanku aku terus menderita. Maka aku merasa seperti sendirian dan kelelahan. Dan mungkin ini yang dialami oleh jemaat di zaman itu sehingga Petrus merasa perlu untuk mengingatkan mereka untuk sadar dan berjaga-jaga. Dan mungkin ini yang dialami oleh jemaat di zaman itu sehingga Petrus merasa perlu untuk mengingatkan mereka untuk sadar dan berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu, Petrus memperingati jemaatnya untuk sadar dan berjaga-jaga bukan sembarang bicara. Tetapi karena dia sendiri pernah mengalaminya. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah peringati Petrus untuk berjaga-jaga. Di dalam Lukas 22, Yesus katakan, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Petrus pernah merasakan masa di mana ia tidak waspada, sampai akhirnya ketika iblis menyerang, ia tidak punya kekuatan, sehingga ia gagal mempertahankan imannya. Dan Petrus tidak mau kita alami pengalaman yang sama seperti dia, sehingga ia pun menguatkan kita, saudara-saudaranya, agar tidak jatuh seperti dia. Dia terus memperingati kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Maka pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk berjaga-jaga? Jawabannya adalah sekarang, Bapak Ibu. Saat ini juga, jangan tunggu nanti. Biasakan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan mulai dari hari ini. Jangan tunggu ketika kita sudah di dalam cengkrangan iblis, itu sudah terlalu terlambat. Sadar dan berjaga-jaga mulai dari hari ini. Saat diri kita masih punya kekuatan, saat kita masih punya stamina untuk menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lelah, jangan lengah, jangan bermalas-malasan. Dan jangan kita manja dan berpikir nanti aja deh. Hiduplah mulai dari sekarang, hidup jujur, hidup bersih, hidup kudus mulai dari hari ini. Jangan tunggu nanti. Hidup taat pada firman Tuhan, jadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Jangan memanjakan kedagingan kita dan berkata, tunggu nanti aja. Anak muda, perjuangkan imanmu untuk tidak menjadi sama dengan teman-teman yang tidak kenal Tuhan. Jangan bilang nanti saja. Karena mau tunggu nanti, mau sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kita lengah dan kehabisan energi? Sudah terlambat karena nanti iblis akan langsung menyergap kita dan membuat kita meninggalkan iman kita. Maka dari itu berjaga-jagalah mulai dari hari ini. Tetapi Bapak Ibu, unik ketika memperhatikan bagian dari firman Tuhan ini, karena biasanya kalau kita dengar kata sadarlah dan berjaga-jagalah, seperti ada nuansa ketakutan. Sadarlah, jangan sampai kamu jatuh. Berjaga-jagalah, jangan sampai kamu diserang. Jika ada yang meneriaki kita seperti itu, rasanya kita langsung deg-degan. Langsung kita siap siaga karena takut terjadi hal yang mengerikan. Tetapi begitu saya merenungkan firman Tuhan di bagian ini, saya merasa kalimat sadarlah dan berjaga-jagalah yang Petrus ucapkan ini tidak bernuansa negatif, melainkan positif. Saya merasa ucapan Petrus ini membuat saya tidak takut, tetapi justru membuat saya jadi lega, Bapak Ibu. Mengapa? Karena pertama, sesungguhnya Petrus sedang mengingatkan kepada kita bahwa iya, kamu harus menghadapi pencobaan. Iya, musuh-musuh si iblis itu mengintaimu, tetapi kamu jangan merasa sendirian. Kamu jangan menderita sendirian dan akhirnya membuatmu semakin terpuruk. Sadar bahwa kita ini saudara di dalam Tuhan. Kita ini kawanan domba yang selalu kemana-mana bersama-sama. Kamu tidak sendirian. Ada aku, ada Petrus, ada mereka jemaat-jemaat di Asia Kecil, ada jemaat-jemaat GKBI lainnya yang juga mengalami penderitaan yang sama. Dan ada para martir juga yang sama-sama turut menanggung penderitaan demi Kristus. Hari ini kita sedang berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita sepanjang masa dan sepanjang sejarah. Untuk itu teguhkanlah imanmu karena kita tidak sendirian Bapak Ibu. Teguhkanlah imanmu karena ini bukan kesia-siaan. Banyak saudara-saudara seiman kita yang sudah mengalami ini dan tidak menyesal mempertahankan imannya. Jadi teguhkanlah imanmu karena it is worth it.
Kedua, Bapak Ibu sadar dan berjaga-jaga, karena sekalipun iblis memantau kamu, tetapi ada Tuhan yang terus bersama-sama dengan kamu. Ada Yesus yang berdoa agar imanmu tidak jatuh, sama seperti Yesus mendoakan Petrus. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca teks di atasnya. Petrus katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu, saat itu Petrus sedang menegur jemaatnya agar merendahkan diri di hadapan Allah. Kita jangan merasa mampu melewati tantangan hidup ini dengan kekuatan sendiri. Tetapi biarlah kita merendahkan diri kita menghadap Tuhan, dan biar tangan Tuhan yang kuat itu yang menggenggam kita. Hal ini kembali mengingatkan kita bagaimana dahulu Petrus merasa dirinya mampu menghadapi tantangan itu seorang diri. Tetapi nyatanya ia justru jatuh. Untuk itu Petrus ingatkan kita untuk jangan melakukan apa yang pernah ia lakukan. Jangan merasa mampu, tetapi rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Kemudian Petrus juga mengingatkan kita untuk menyerahkan kekuatan kita kepada Dia yang memelihara kita, yang tertulis di dalam ayat ke-7. Berjuang sendirian tidak akan membuat kita jadi pemenang, Bapak Ibu. Malahan kita akan kalah karena kelelahan dan kesepian. Tetapi serahkanlah seluruh kekuatan kita kepada Tuhan yang memelihara kita. Ada Tuhan yang pelihara kita. Kenapa harus kita gembol terus kekuatan kita itu menerus? Terus-menerus kita gembol sendirian kekuatan kita. Bapak Ibu, Yesus peduli pada Petrus. Yesus juga peduli sama kita. Kita tidak sendirian karena seperti kawanan domba yang saling berkerumun, saling jaga. Kita bukan domba yang terlantar karena ada gembala yang terus memelihara agar iman kita tidak goyah. Ada gembala yang terus mengingatkan dan menegur kita ketika jalanan kita mulai belok. Dia juga akan meneguhkan dan melengkapi kita. Dia yang akan menguatkan dan mengokohkan iman kita. Mungkin selama kita bertahan di dalam penderitaan, kita akan mengalami babak belur, Bapak Ibu. Tetapi luka-luka yang kita alami itu akan disembuhkan oleh Yesus. Dan ia juga yang akan menyempurnakan kita nanti. Jadi dari ayat ini seharusnya kita tidak lagi mengalami keputusasaan ketika kita harus menghadapi penderitaan, Bapak Ibu. Karena Petrus sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam penderitaan ini. Kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita sepanjang masa mengalami penderitaan demi Kristus. Dan kita tidak pernah diterlantarkan karena ada gembala yang terus memantau kita, kawanan domba ini. Ada gembala yang selalu peduli dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan dia siap mengangkat kita ketika kita jatuh ke jurang. Dia siap mengobati luka-luka kita, dan dia akan menyempurnakan kita nanti. Bapak Ibu, kalau si anak kecil yang saya ceritakan di awal khotbah saya tadi, tidak tahu berapa lama sih 5 menit itu, maka kita yang tahu akan katakan sabar ya, gak lama-lama banget kok. Karena kita tahu berapa lama 5 menit itu. Maka jika kita tidak tahu berapa lama sih penderitaan yang akan kita alami, ada saudara-saudara kita yang telah alami penderitaan terlebih dahulu. Dan mereka terus-menerus mengingatkan kita untuk tetap bersabar. Untuk tetap jangan kendurkan iman kita. Karena mereka tahu bersabar di dalam penderitaan, mempertahankan iman di dalam penderitaan, itu worth the wait, Bapak Ibu. Bersabar dalam penderitaan dan mempertahankan iman sepadan dengan hasilnya nanti. Jika kita tidak sanggup menghadapi penderitaan itu seorang diri, jangan lupa Bapak Ibu, ada gembala agung yang bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu serahkanlah penderitaan kita kepada Dia, jangan kita tanggung sendiri. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Dia, biar Dia yang memberikan kekuatan bagi kita, biar Dia yang memberikan penghiburan bagi kita. Bapak Ibu bertahan di dalam penderitaan demi Kristus, it is worth the wait. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami menyerahkan setiap hidup kami yang saat ini di dalam pergumulan, di dalam penderitaan. Engkau tahu betapa bergumulnya kami, Engkau tahu betapa menderitanya kami. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami disadarkan kembali, diingatkan kembali untuk tetap teguh mempertahankan iman kami. Untuk terus berjaga-jaga supaya kami tidak jatuh di dalam godaan iblis Tuhan. Dan kami diingatkan bahwa kami tidak pernah sendirian. Karena siapapun pengikut Kristus pasti mengalami penderitaan yang sama. Karena kami sama-sama membawa nama Kristus dan kami pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi kami tidak akan pernah merasa kesendirian karena ada mereka yang menjadi saksi-saksi Kristus selama ini.
Dan ada Engkau Tuhan yang akan terus menopang kami, menguatkan kami. Untuk itu berikanlah kami kesadaran itu agar kami bisa menyerahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Dan juga biar kami mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Mampukan kami untuk bisa berjalan di dalam kesetiaan kami hari demi hari ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk beberapa doa syafaat kami pada hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap rakyat Indonesia agar bisa bersabar, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Agar permasalahan COVID ini bisa cepat selesai ya Tuhan. Berikanlah kami semua kesabaran dan juga ketaatan dan juga kepedulian terhadap sesama kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang memiliki pergumulan sakit, penyakit, ekonomi yang tidak menentu, dan juga teman-teman yang saat ini sedang mencari perkuliahan. Perhatikanlah kami ya Tuhan, lindungilah kami dan jagai kami. Dan terutama kami mohon agar Tuhan juga memelihara iman kami agar kami tidak goyah. Dan kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dalam minggu ini ada Ibu Caroline Malawi, Saudari Mesita, Ibu Tetini Teguh Jaya, Ibu Christine dan adik Fernando Lendra. Kami menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang cukupkan semua kebutuhan mereka, Tuhan yang pelihara mereka, berikan mereka sukacita. Tapi yang lebih penting, biarlah iman mereka pun semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami menyerahkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kini tiba bagi kita untuk mengakui iman percaya kita. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk dapat bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk dapat duduk kembali. Kini tiba bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 116, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, dapat memberikan melalui transfer ke rekening Gereja Kristus Bojong Indah yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikannya secara langsung dengan datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di ruang kasih GKBI. Jemaat GKBI diundang untuk dapat mengikuti kegiatan persekutuan doa 10 malam yang diadakan setiap hari hingga tanggal 30 Mei pukul 7 malam yang dapat diakses melalui akun YouTube GKBI Channel. Dan sehubungan dengan pemilihan calon penatua Gereja Kristus Bojong Indah periode 2021 hingga 2024. Berikut adalah nama-nama panitia pemilihan yang dapat dilihat pada layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita turut mendoakan dan turut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita dapat menjadi saluran berkat bagi lingkungan kita dan bagi orang-orang di sekitar kita.
banyak khawatir sedih. Bawalah terang di tempat yang gelap, hiburkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Ceritakanlah tentang kasih Tuhan, kuasa-Nya mengampuni. Orang kan percaya kepadanya bila lihat hidupmu. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bapak Ibu, ingatlah firman Tuhan pada hari ini. Sekalipun kita menderita, tetapi kita tidak pernah sendirian. Kita menjalani penderitaan ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Dan jangan lupa ada gembala yang selalu setia memelihara kita. Maka itu dengarlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kepada Allah berpuji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu, sebagai warga negara yang baik, marilah kita bersama-sama mengusahakan kesejahteraan bangsa kita. Dan di dalam masa-masa seperti ini, marilah kita menahan diri untuk berpergian dan tetaplah menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Tuhan memberkati.